Ocobot, tumbuhkan gentar menggegah. A few moments later. Boboiboy Magnet kembali beraksi. Asli, puas banget Nat lihat episode keempat Boboiboy Galaksi Gentar. Dan Nat rasa buat para fans yang emang sengaja gak ngikutin ataupun nge-skip atau belum sempet nonton Boboiboy Galaksi Gentar, sebaiknya kalian nonton Boboiboy Galaksi Gentar secara maraton aja. Itu karena dengan story yang utuh, Nat rasa experience-nya akan berbeda ketika menontonnya secara terpotong-potong seminggu sekali. Dengan maratonnya secara utuh 4 episode langsung, Nat rasa pasti bakal jauh lebih seru. Sehingga kali ini Bang Nat ingin membahas hal menarik di Boboiboy Galaksi Gentar episode keempat. Jadi daripada kelamaan di intro, mending langsung saja kita mulai. Hal menarik di Boboiboy Galaksi Gentar episode keempat part 1. Let's check this out. Yay! 1. Portal teleportasi Ocobot. Seperti yang kalian tahu, di episode keempat kita diperlihatkan bentuk lorong teleportasi milik Ocobot. Namun anehnya, selain terlihat ada glitch di dalamnya, lorongnya juga terasa panjang, yang padahal biasanya satu lokasi langsung terhubung dengan lokasi yang lain ketika gerbang teleportasinya dibuka. Akan tetapi, Nat rasa hal ini bisa terjadi. Itu karena sejatinya kuasa manipulasi teleportasi juga merupakan kuasa manipulasi ruang. Sehingga lorong yang dilewati merupakan dimensi lain dari kuasa manipulasi teleportasi. Sehingga wajar jika ada ruang yang cukup panjang di dalam portal teleportasi. 2. Daya tahan raksasa meningkat. Seperti yang kalian tahu, jika raksasa mulai melemah setelah mendapatkan banyak sekali serangan dari Boboiboy Gentar yang sudah berhasil membangkitkan kemampuan fusion yang sesungguhnya. Namun, dikarenakan raksasa berhasil kabur dari kilang Nubot ke planet Masina, dalam sekejap raksasa mampu memulihkan kembali kondisinya, yang bahkan raksasa berubah menjadi jauh lebih kuat daripada sebelumnya. Hal ini dikarenakan semakin banyak robot yang dimakan oleh si raksasa, daya tahan dan kekuatannya akan semakin meningkat. Hal ini terbukti dari serangan Boboiboy Gentar yang mulai tidak berdamage lagi. Ditambah energi Boboiboy Gentar yang juga mulai habis setelah disedot oleh raksasa. 3. Kesadaran para robot masih ada. Seperti yang kalian tahu, jika sebelumnya saat raksasa mengendalikan probe Ocobot dan Jobot, yaitu bisa mengendalikan kepribadian mereka dengan sangat mudah. Sehingga sifat mereka itu berbeda dengan sifat aslinya. Berbeda dengan raksasa setelah memakan banyak sekali robot. Itu karena walaupun tubuh mereka sudah menyatu, akan tetapi raksasa aka Codebot tidak bisa mengambil alih semua kesadaran robot yang dia makan. Alhasil, kalian bisa bayangin aja sendiri, para robot yang masih memiliki kesadaran saling menumpuk bergabung dalam satu tubuh. Akan tetapi mereka tidak bisa berbuat apa-apa. Pikirkan aja betapa tersiksanya mereka. Sehingga hal ini menjadi salah satu bagian paling creepy dalam episode keempat. 4. Bubadibako Assemble. Salah satu bagian yang keren bagi Bang Nat di episode keempat adalah ketika member tim Bubadibako menyusul Boboiboy ke planet Masina. Ya walaupun vibe-nya nggak sewah Avenger Assemble, akan tetapi momen ini mirip seperti adegan di mana para Avengers dan aliansinya berkumpul untuk pertarungan terakhir melawan Thanos. Ditambah mereka juga sama-sama keluar dari portal. Di episode keempat, pokoknya kita dimanjain banget deh sama final battle yang seru, yang membuat episode keempat jadi sangat hype bagi Bang Nat. Dan momen ketika Adudu, Probe, Kuali dan Gopal datang menjadi harapan bagi Boboiboy Gentar, itu sangatlah keren karena dia itu tidak bertarung sendirian. Sebuah persahabatan yang sangat indah. 5. Probe Cepu. Seperti yang kalian tahu, jika sebelum Adudu, Gopal, Kuali pergi ke planet Masina,
Gopal jadi tahu alasan kenapa si Adudu itu selalu bisa tahu kemana perginya Boboiboy dan kawan-kawan saat menjalankan misi. Hal ini dikarenakan probe yang cepu sama si Gopal dan Kuali soal alat replika teleportasi yang dimiliki oleh si Adudu. Sehingga setiap kali Boboiboy CS menjalankan misi, Adudu dan probe bisa menggunakan alat replika teleportasi mereka untuk menyusul Boboiboy ke tempat yang mereka tuju. Hal ini akan jadi sangat menarik nih untuk kedepannya, mengingat udah ada perjanjian keanggotaan yang sudah ditandatangani oleh Adudu yang diwakili oleh Boboiboy Gentar. Besar kemungkinan Adudu bakal membantu Boboiboy ketika Boboiboy butuh bantuan. Atau mungkin status Adudu akan menyesuaikan apakah dia nanti bakal jadi musuh ataupun jadi kawan dalam situasi tertentu. 6. Rosaksa sudah mengetahui cara kerja kuasa Boboiboy Gentar. Seperti yang kalian tahu, Boboiboy Gentar memiliki pasif kekuatan yang sangat unik sehingga berbeda dengan fusion elemental yang lainnya. Akan tetapi, disitulah celah Rosaksa bisa mengalahkan Boboiboy Gentar, yang dimana pasif kemampuan dari Boboiboy Gentar ini bisa dimanfaatkan oleh Rosaksa supaya dia bisa mengalahkan Boboiboy dengan cara tidak memberikan serangan laser kepada Boboiboy Gentar. Hal ini tentunya akan menyebabkan pasif kemampuan Boboiboy Gentar tidak bisa berfungsi, sehingga Boboiboy Gentar tidak akan mendapatkan suplai energi yang pada akhirnya menyebabkan Boboiboy Gentar kembali menjadi Boboiboy hampa tanpa kekuatan. Dengan begitu, Rosaksa bisa membulinya kembali. 7. Perisai Windara Adudu ternyata serangga mantis. Asli, hal ini merupakan salah satu gimmick yang berhasil ngegocek Bang Nat. Dan kayaknya sebagian dari kalian juga ikut kegocek soal tema perisai Windara milik Adudu. Ya bagaimana enggak? Siapa yang menyangka jika ternyata senjata Windara milik Adudu itu bisa dibagi menjadi dua, sehingga senjata yang tadinya panah kini berubah menjadi 2 buah sabit. Dengan begitu, bentuk sesungguhnya dari perisai Adudu yang awalnya kita kira adalah lalat, capung, bahkan katak, semuanya terbantahkan. Itu karena motif hewan yang sesungguhnya adalah belalang sembah atau mantis. Menarik sih, akhirnya sudah terjawab semua tema armor Windara tiap member Boboiboy. Namun, yang jadi penasaran Nat sekarang adalah siapa yang menggunakan armor-armor Windara ini pada zaman dulu dan siapa yang telah menciptakan perisainya. Itu karena di setiap perisai Windara yang dimiliki oleh Boboiboy dan kawan-kawan ada kuasa serangga yang bisa digunakan oleh usernya. Apakah mungkin perisai ini dulu dibuat oleh Power Spera yang sama dengan yang menciptakan perisai Sai dan Silda? Menarik sih. Baiklah, sekian dulu untuk konten kita kali ini. Bagi kalian yang suka konten seperti ini, jangan lupa untuk like, share, dan subscribe, dan bunyikan lonceng notifikasinya. Akhir kata dari Bang Nat, sayonara, arigatou gozaimashita, matane, bye. Frekuensi yang sama. Kita jadi tak sugai